terlebih dahulu. Jadi yang pertama bahwa kita harus bisa menuliskan bentuk deretnya terlebih dahulu. Deret dari ini R dikalikan dengan R-1, di mana R-nya kita mulai dia dari 1. Artinya ketika kita tuliskan rumus ini ke dalam bentuk deret, dia kan R-nya kita ubah dari 1 terlebih dahulu, di mana nanti 1 dikali 1 min 1, kemudian ditambah yang berikutnya adalah 2 dikalikan dengan 2 min 1, kemudian ditambah dengan 3 dikalikan dengan 3 min 1, sampai N gitu ya. Nanti ini Bapak perkecil dulu. Ini sampai R-nya itu diganti dengan N kali N min 1. Nah ini sama dengan apa? Nah sama dengan inilah yang kita cari. Nah bagaimana cara kita menentukannya? Kita hitung terlebih dahulu. Dimana kalau kita hitung ini menjadi 0 gitu ya. Kemudian ditambah dengan yang ini menjadi 2, yang ini adalah 6, kemudian ditambah sampai dia adalah N dikalikan dengan N-1 sama dengan, nah ini yang kita cari. Oke, caranya yaitu tinggal kita coba aja. Ketika kita mengambil N-nya sama dengan 1, kita ambil N-nya sama dengan 1, itu berarti hasilnya dia harus 0 ya. Jadi yang mana sih dari option A, B, C, D, dan E ini ketika N-nya kita ganti dia sama dengan 1, hasilnya adalah sama dengan 0. Nah kalau kita perhatikan kalau yang option A, dia jelas bukan ya. Ini bukan, jadi kita eliminasi yang bukan-bukan terlebih dahulu. Baru sadar mereka jual serundeng dan menggado-gado. Dan pastinya yang terakhir itu ada yang goreng. Kemudian yang lainnya, misal yang D dan E, ketika N-nya kita ganti dia menjadi 1, apakah 0? Oh, tidak juga. Berarti yang D dan E dia juga bukan. Oke, berarti jawabannya tinggal B dan C. Setelah N sama dengan 1, kemudian kita coba juga untuk N sama dengan 2. Nah ini yang perlu hati-hati. Kalau N sama dengan 2, artinya itu adalah penjumlahan 2 suku pertama. Jadi ketika dicoba N-nya dia sama dengan 2, hasilnya itu harus sama dengan 2. Nah, kalau kita perhatikan ke yang B, ketika N-nya kita ganti dia dengan 2, ini kan menjadi 1/3 2 kali 2 min 1. Dan ini dia sama dengan berapa nih? 2/3 ya. Dan dia tidak memenuhi. Ya udah, berarti secara otomatis jawabannya adalah yang C ya. Kalau misalkan kurang yakin, kita coba untuk N sama dengan 3. Nah, kalau N sama dengan 3, berarti itu adalah penjumlahan 3 suku pertama. Ini ya. Jadi ketika N-nya dia sama dengan 3, hasilnya harus sama dengan 8. Apakah benar untuk yang C ini? Kita misalkan ini 1/3, kemudian dikalikan dengan 3, kemudian dikalikan dengan 3 ya, 3 pangkat 2 min 1, ini sama dengan 8. Artinya dia memenuhi. Udah. Berarti seperti itu ya, untuk kasus yang pertama. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan untuk kasus yang pertama kita. Kalau tidak ada, setelah kita bisa mengubah dari bentuk barisan ke dalam bentuk penulisan induksi matematika, yang berikutnya adalah di induksi itu ada langkah yang namanya langkah N benar untuk N sama dengan K. Nah, jadi untuk N sama dengan K itu nanti tugasnya kita hanya mengganti ya, mengganti N-nya aja dengan K. Oke, Bapak akan coba contohkan langsung aja. Misalkan kita punya suatu barisan. Nah, barisannya ini ya. Diketahui ada SN, SN-nya 1 kali 4, kemudian ditambah 2 kali 5, sampai N kali N plus 3. Nah, andaikan SN benar untuk N sama dengan K, maka
Nah, berarti tinggal kita ini aja. Sebentar. Maka kita tinggal tuliskan lengkap aja. 1 kali 4 ya. Kemudian ditambah dengan 2 kali 5. Kemudian ditambah dengan 3 kali 6. Kemudian ditambah, karena N-nya itu sama dengan K, artinya nantinya sudah tidak ada variabel N. Karena N itu semuanya diganti dengan K. Jadinya ini menjadi K dikalikan dengan K plus 3. Kemudian sama dengan 1/3 dikalikan dengan K kali K plus 1 dikali K plus 5. Ya. Jadi untuk N sama dengan K, cukup mengganti seluruh N-nya itu dengan K. Ya, kalau nggak bisa ya keterlaluan ya yang ini. Nah, yang berikutnya untuk N sama dengan K plus 1. Bagaimana untuk N sama dengan K plus 1? Ini juga coba. Silakan kalau ada yang mau bertanya bisa di ini ya. Bisa boleh bertanya langsung atau boleh mengetikkannya di kolom chat boleh. Oke, ini. Sekarang untuk N yang sama dengan K plus 1. Nah, kalau di soal tahun lalu itu ditanyakannya itu ruas kiri. Nah, tapi sekarang nggak ditanyakannya itu ruas kiri. Sekarang ditanyakannya adalah untuk N sama dengan K plus 1-nya itu apa? Nah, untuk N sama dengan K plus 1, ini kepanjangan. Bagus saja. Berarti kita tinggal mengganti N-nya itu dengan K plus 1. Namun kita perlu hati-hati. Pertama kan kita harus menuliskan dulu 1 kali 2 kali 0, kemudian ditambah dengan 2 kali 2 pangkat 1, ditambah. Nah, ini N-nya kan harus diganti oleh K plus 1. Namun sebelum diganti dengan K plus 1, itu ada K dulu. Di mana ini menjadi K dikalikan dengan 2 pangkat K min 1, baru setelah itu muncul K plus 1-nya. Di mana ini K plus 1 dikali 2 pangkat K plus 1 min 1. Nah, kalau ruas kiri udah, tinggal yang ruas kanan. Ruas kanan tinggal diganti aja. Berarti N ini kita ganti dia dengan K plus 1. Jadinya dia adalah K plus 1 min 1, kemudian dikalikan dengan 2 pangkat K plus 1 plus 1. Nah, misalkan pada permasalahan besok disuruh disederhanakan ya, tinggal disederhanakan yang bisa ya. Ini menjadi 1 kali 2 kali 0 ditambah 2 kali 2 pangkat 1 ditambah sampai K dikalikan dengan 2 pangkat K min 1. Nah, ini bisa disederhanakan, yang ini menjadi K plus 1 kali 2 pangkat K, satunya habis, karena 1 minus 1. Kemudian untuk yang ruas sebelah kanan, itu menjadi K aja ya. K dikalikan dengan 2 pangkat K plus 1 plus 1. Ya. Ini untuk induksi. Tadi yang pertama bahwa kita harus bisa membawa suatu barisan ke dalam bentuk induksi matematika. Yang kedua untuk N sama dengan K. Kemudian yang terakhir itu untuk N sama dengan K plus 1. Selesai ya. Oke, silakan untuk induksi. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ada. Apa nih? Oh, sifat. Tolong coba sifat notasi sigma. Oke, sifat notasi sigma nggak Bapak keluarkan karena itu sudah pernah di PTS, dan kalau misalkan Bapak keluarkan juga soalnya itu terlalu banyak nanti. Jadi yang Bapak keluarkan itu hanya yang tadi aja untuk N sama dengan K, N sama dengan K plus 1, notasi sigmanya tidak.
Oke, kemudian ada pertanyaan lagi. Kalau model induksi kayak gini itu, kalau disuruh nyari model yang sama dari suatu sigma dalam bentuk inverse, itu apakah deretnya harus sama persis atau hasil Pak, N itu bukan sama? inverse, Pak. Maksud saya induksi, Pak. Salah ketik. Ya, gimana? Ayo tanya langsung aja. Itu loh, Pak. Kalau misalnya deret sigma, terus disuruh nyari samanya pakai induksi, itu deretnya harus sama persis atau cukup nilai ke N-nya sama, itu udah bisa. Oh, yang soal nomor 1 ya, yang tadi mengubah dari deret ke dalam bentuk, dari sigma ke dalam bentuk deret ini. Ya. Ya minimal, minimal untuk menguji N-nya itu harus 3 ya, agar kita benar-benar ini ya pasti. Kenapa harus 3? Karena kalau 1 tadi belum pasti. Kalau 1 itu kan masih ada jawaban yang lain. Kalau 2 pun sebetulnya belum bisa dipastikan. Nah, nanti kan kita membentuk suatu barisan deret ya. Nah, untuk barisan deretnya itu dimulainya bergantung dari batas bawahnya. Kalau ini dari R sama dengan 1, berarti ya pertama dirubah R-nya jadi 1 kali 1 min 1, kemudian setelah itu baru kedua. 2 kali 2 min 1, kemudian baru ketiga. Nah, cukup sampai 3 ini aja. Karena nanti setelah itu untuk N sama dengan 1, berarti kan jumlahnya harus sama dengan ini. Kalau N sama dengan 2, berarti penjumlahan 2 suku pertama. Kalau N sama dengan 3, berarti penjumlahan 3 suku pertama. Gimana, Mas Radit? Ya, Pak. Makasih. Ya. Jumlah soal induksinya ada 4 soal ya. Kenapa 4 soal? Karena 4 soal agar betul semua itu biar 100 gitu ya. 4 soal, kemudian program linearnya juga 4 soal. Nah, kita akan, kalau induksi sudah beres, kita akan ke program linear. Sebetulnya di program linear, ini juga nggak semuanya bisa Bapak keluarkan, hanya beberapa saja. Yang penting bisa menentukan, yang pertama bisa menentukan daerah himpunan penyelesaian. Oke, Bapak akan coba langsung contohkan aja. Program linear. Oke, sebentar. Oke. Jadi di program linear indikator yang pertama itu adalah bisa menentukan daerah himpunan penyelesaian jika diberikan suatu sistem pertidaksamaan ya. Ini juga sudah pernah di PTS. Nah, misalkan ini. Jadi ada suatu sistem pertidaksamaan, kemudian ada grafik, itu kita suruh menentukan daerah himpunan penyelesaian itu ditunjukkan oleh daerah nomor berapa. Nah, ini adalah caranya bagaimana? Caranya kita lakukan uji titik. Tapi kan sebelum kita melakukan uji titik, karena di sini ada 3 grafik dan di sini ada 3 pertidaksamaan, kita harus tahu dulu. Misalnya ini persamaan yang pertama. Nah, persamaan yang pertama, ini dia grafiknya yang mana. Nah, untuk menentukan grafiknya yang mana itu, kita sebetulnya tinggal menguji coba aja. Misalkan ini ketika X-nya dia sama dengan 0, Y-nya berapa? Oh, Y-nya dia sama dengan 10. Tinggal kita cari grafik yang melewati Y sama dengan 10. Berarti ini adalah grafik yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua juga sama. Misalkan ketika X-nya 0, Y-nya dia sama dengan 8. Oh, ini adalah grafik yang kedua. Otomatis yang Y lebih dari 2, ini adalah grafik yang ketiga. Nah, setelah kita tahu grafiknya yang mana, kemudian kita akan melakukan yang namanya uji titik ya. Uji titik itu lakukanlah uji 0,0 ya. Karena ini adalah angka yang paling mudah
kita lakukan pengujian. Oke, kita lakukan pengujian ke yang pertama terlebih dahulu. Artinya 0,0 dari grafik yang pertama itu dia kan terletaknya di bawah. Ya. Jadi ketika X dan Y-nya kita ganti dia dengan 0, artinya kan dia menjadi 5 kali 0, kemudian ditambah dengan 0 itu lebih dari 10. Artinya ini kita simpulkan bahwa 0 lebih dari sama dengan 10. Nah, apakah 0 itu lebih dari sama dengan 10? Ini kan bernilai salah. Gitu ya. Karena bernilai salah, maka daerah yang memuat 0,0-nya yang kita arsir. Gitu ya. Jadi ini daerah yang salah. Nah, sekarang jawabannya udah mengerucut ke nomor 2, nomor 3, dan juga nomor 5. Nah, tinggal kita lakukan uji juga ke grafik yang kedua. Kita uji 0,0 juga. Berarti jadinya 2 kali 0 ditambah dengan 0 itu kurang dari sama dengan 8. Artinya dapat kita simpulkan bahwa 0 itu kurang dari sama dengan 8. Oh, ini bernilai benar. Artinya daerah yang bawah dia bernilai benar, berarti yang atas itu daerah yang salah. Nah, berarti sekarang kemungkinan jawabannya tinggal 2, yaitu nomor 3 dan juga nomor 4. Tinggal kita lakukan pengujian ke yang terakhir. Ketika Y-nya kita ganti dia dengan 0, artinya 0 itu dia lebih dari sama dengan 2. Nah, apakah 0 itu lebih dari sama dengan 2? Kan ini juga bernilai salah. Karena bernilai salah, kita arsirlah daerah yang memuat 0,0-nya. Nah, berarti dapat kita simpulkan ya, bahwa daerah himpunan penyelesaiannya itu adalah yang ditunjukkan oleh daerah nomor 3. Gitu. Oke, bisa ya, yang ini ya, masih ingat ya? Jadi yang pertama bisa menentukan daerah himpunan penyelesaian itu yang mana. Nah, kemudian di indikator berikutnya itu dibalik. Jadi kalau misalkan ada daerah himpunan penyelesaian, kita disuruh menentukan sistem pertidaksamaannya. Nah, untuk menentukan sistem pertidaksamaannya, itu boleh menggunakan cara cepat, boleh ya. Masih ingat ya cara cepat menentukan sistem pertidaksamaan? Coba lihat. Bahkan coba carikan permasalahan. Tunggu sebentar ya. Nah, kemudian setelah nanti kita bisa menentukan suatu sistem pertidaksamaan jika diketahui daerah himpunan penyelesaiannya, yang terakhir itu adalah bisa menentukan nilai optimum ya. Nilai optimum itu nanti bisa dua kemungkinan, bisa nilai maksimum dan juga bisa nilai minimum. Nah, itu sebetulnya untuk menentukan nilai optimum dan juga nilai minimum, nanti ada satu soal yang soal cerita. Artinya kalau soal cerita kita harus bisa memodelkan ke dalam bentuk matematika terlebih dahulu. Terus kemudian ada juga yang bertanya, apakah untuk daerah himpunan penyelesaian itu dimunculkan yang daerah himpunan penyelesaian itu ada 2? Tidak ya. Karena itu kita sudah pernah juga di PTS, jadi yang pakai positif dan negatif itu tidak dikeluarkan ya. Kenapa tidak dikeluarkan? Karena soalnya harus 30. Nggak boleh lebih dari itu. Oke, kita akan ke permasalahan yang kedua. Kayak misalkan ini deh.
Udah terlihat soalnya? Oh, belum. Oke, misalkan ada grafik gitu ya. Nah, ini daerah himpunan penyelesaiannya ditunjukkan oleh daerah yang diarsir. Kita disuruh menentukan sistem pertidaksama itu bagaimana. Oke. Berarti langkah pertama kita harus bisa menentukan persamaan dari kedua grafik. Kita namai dulu, misalnya ini adalah grafik yang pertama, yang ini adalah grafik yang kedua. Nah, jadi persamaan dari grafik yang pertama, kita bisa menggunakan cara cepat ya. Cara cepatnya dulu adalah yang disumbu Y dikalikan dengan X, kemudian yang disumbu X dikalikan dengan Y, kemudian 3 dan 4-nya dikalikan. Jadinya persamaan yang pertama itu adalah 3X ditambah dengan 4Y sama dengan 3 kali 4. Berarti ini sama dengan 3X ditambah 4Y. Nah, ini yang kita cari sebenarnya bukan bentuk sama dengan, tapi bentuknya adalah pertidaksamaan. Nah, bagaimana cara kita menentukan bentuk pertidaksamaan di sini? Yaitu kita lakukan uji titik gitu ya. Kita lakukan uji. Nah, uji berapa? Kita ambil 0,0 gitu ya. Nah, ini kira-kira ketika kita uji 0,0, maka nilai yang harus diperoleh itu adalah nilai apa? Harus benar ya. Kenapa? Karena daerah penyelesaiannya itu berada di daerah 0,0 atau berada di daerah yang memuat 0,0. Artinya sekarang ini jadinya 3 kali 0 ditambah dengan 4 kali 0. Sama, ini belum tahu ya. Jadi ini 0, 12 gitu ya. Berarti agar ini tuh bernilai benar, ini agar bernilai benar, maka tanda pertidaksamaannya itu harus kurang dari sama dengan. Nah, berarti carilah yang 3X plus 4Y kurang dari sama dengan 12. Oh, yang A betul, yang B salah ya, ini tereliminasi. Kemudian yang C dan D ini jelas salah dari awal ya. Yang salah dari awal sudah tereliminasi. Nah, ini bisa jadi benar. Nah, jawabannya udah mengerucut ke yang A dan ke yang E. Kemudian setelah itu tinggal kita cari persamaan grafik yang kedua. Ya. Persamaan grafik yang kedua bagaimana? Ya udah kita sama cara yang seperti tadi, yang di sumbu Y dikalikan dengan X jadinya 1 kali X, kemudian ditambah dengan min 2 kali Y, itu sama dengan min 2. Ya, karena 1 kali min 2. Terus dulu aja. Oke, berarti bentuk ini menjadi X min 2Y, ya, titik, 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 gitu ya, min 2. Nah, kita mau uji berapa gitu ya. Ini kan yang A dan E udah sama-sama X min 2Y min 2. Nah, kita mau uji berapa? Uji 0,0 juga. Nah, ketika diuji 0,0 harus bernilai benar. Maka di ruas sebelah kiri ketika kita ganti X dan Y-nya dengan 0, jadinya 0 gitu ya. Nah, agar ini bernilai benar berarti tandanya bagaimana nih? Berarti tandanya dia harus lebih dari sama dengan, ya. Karena 0 itu lebih dari sama dengan min 2. Nah, yang A dan E yang lebih dari itu adalah yang A. Berarti udah jawabannya adalah yang A. Oke. Tuh. Paham sampai sini? Enggak. Oke, kemudian ke yang terakhir, yaitu bisa menentukan nilai maksimum dan juga nilai. Oke, ada yang bertanya juga, paham? Oh, paham, syukurlah. Ke yang terakhir, yaitu kita akan menyelesaikan soal cerita di program linear, di mana soal cerita ini hanya ada satu ya, karena waktunya nanti kalau misalkan lebih dari satu tidak cukup. Oke, kita akan coba langsung membahasnya. Dimana kalau menyelesaikan soal cerita pada program linear, berarti langkah pertama yang harus dilakukan yaitu kita harus membuat model matematikanya terlebih dahulu. Oke, ini ada yang bertanya.
Ada yang bertanya gimana nih? Kalau semisal di ruas kanan pertidaksamanya itu dipilihnya adalah angka 2 tanpa minus, berarti pertidaksamanya dikali minus semua. Oke. Jadi gini, itu yang perlu hati-hati ya. Jadi kalau misalkan nggak ada minus 2-nya dan 2-nya itu positif, berarti kan yang persamaan awal tadinya itu adalah ini. Itu dikali negatif. Dikali negatifnya itu sebelum tandanya. Ya, jadinya min X ditambah dengan 2Y titik, 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 2 gitu ya. Nah, berarti ini ketika kita uji 0,0 tadi harus bernilai benar. Berarti kan ini ketika X dan Y-nya kita ganti 0, dia harus bernilai benar. Artinya tanda pertidaksamanya biar benar gimana nih? Ini kurang dari sama dengan ya. Di sini juga kurang dari sama dengan. Atau kita bisa menggunakan konsep pertidaksamaan dulu gitu ya. Bahwa tadi kan ketemu X min 2Y, ketemunya ini ya, lebih dari sama dengan min 2. Oh, ternyata jawaban ini nggak ada. Ketika jawaban ini nggak ada, kita kalikan aja dia dengan negatif 1. Nah, ketika dikalikan dengan negatif, jadinya min X ditambah 2Y. Nah, tandanya itu ikut berubah ya. Jadi kurang dari sama dengan 2. Nah, agar lebih meyakinkan kita, itu lakukan uji titik. Oh, kalau benar ya udah benar. Ya. Itu kalau semisal tadi ada yang bertanya kalau di ruas sebelah kanannya bukan min 2 tapi 2. Kalau semisal garis grafiknya tidak berpotongan dengan garis X dan Y, pasti berpotongan ya. Nggak ada yang nggak berpotongan. Kalau misalkan nggak berpotongan berarti pakai rumus yang Y min Y1. Itu terlalu lama. Karena untuk yang tidak berpotongan sebetulnya itu sudah Bapak keluarkan pas PTS kemarin ya. Soal yang mana ya? Pas PTS kemarin itu nah yang ini ya. Nah, kalau PTS kemarin kan dia tidak berpotongan, adanya hanya titik-titik ya. Kalau titik-titik ini berarti nanti harus menggunakan rumus yang Y min Y1 ya. Y min Y1 per Y2 min Y1 kemudian sama dengan X min X1 dibagi dengan X2 min X1. Dan ini kan sebetulnya indikator ini sudah ada di PTS kemarin. Hanya indikator yang sekarang itu grafiknya semuanya berpotongan, baik di sumbu X maupun di sumbu Y. Jadi nggak perlu menggunakan rumus ini. Karena kalau ini misalkan mau dikeluarkan, tidak bisa juga ya. Terlalu banyak nanti program linearnya. Seperti itu. Oke. Kemudian silakan nanti ini waktu kita tinggal 1 menit lagi nanti untuk bergabung kembali ya dengan Zoom-nya. 0,8 bukannya harusnya 8,0 nggih. Yang mana? 0,8. Oh ini, iya ini 8,0. Ini titiknya 8,0. Berarti soal garis selidik nggak keluar, nggak bisa dikeluarkan semuanya. Nggak keluar, garis selidik nggak keluar. Dan yang daerah penyelesaian yang 2 pun tidak ya. Kemarin ada yang bertanya. Ini kan daerah penyelesaian 1 ya. Kemarin kan ada yang bisa 2 kayak gini. Nah ini kan sudah pernah juga di PTS. Sekarang yang hanya 1 aja daerah penyelesaiannya. Oke, kemudian kita akan coba ke soal cerita. Soal